Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat durian lover? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya. Hari ini kita lagi ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kecamatannya Gunung Unggal. Gunung Ungkal. Padahal Desanya kita Desa Giling. ngelihat gunungnya tadi ada gak ya? Pinggir-pinggir ada ya, Gunung Ungkal ya. Desanya Desa Giling. Desa Giling. Bersama siapa? Mas Agus Widodo. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat ya. Kak Awi. Nah, Kak Awi. Lalu bareng juga nih sama Mang Andi. Mang Andi ngikut terus nih. Belajar-belajar gitu. Nyicip kopi Sama Bang Henar. Ini terima kasih banyak nih Mas Agus Widodo udah mau terima kami nih Durian Lover. Silaturahmi ke kediamannya nih. Jadi gini ya teman-teman, ini kita kedatangan tamu nih, Bang Firman. Senang sekali. Ya tujuan awal kita nanam durian memang ya itu untuk cari tambah-tambah saudara. Iya, Intinya iya. itulah ya, kalau bukan untuk persaingan kan kita. Betul. Semua tanam itu semua tanam yang penting tambah saudara. Jadi saya senangnya semenjak bertani keluar tuh ya seperti ini, ketemu Bang Firman, ketemu kemarin Patricia, jadi semuanya enak lah kita ngobrol. Kalau sama-sama pertanian kan nyambung. Iya siap. Iya seperti itu. Nah, jadi kita kesini niatnya kok mau ngapain ya Bang Firman, kok jalan-jalan mulu gitu kan, ngurusin kebunnya kapan ya, ngurusin kebun di kebun lah ya. Iya. Gitu ya. Tapi ada satu nilai silaturahmi, kita saling kenal, kedua kita bisa sharing pengalaman dan nantinya jadi ilmu bermanfaat, semoga menjadi inspirasi kepada sahabat-sahabat durian lover ya. Iya. Gitu ya. Nah, ini Mas Agus, cerita awalnya bagaimana Mas Agus tentang durian ini? Jadi kan waktu tadi dibilang 4 tahun tanam yang perdana ya. Iya. Berarti dari tanam perdana itu udah berapa tahun yang lalu? Saya awal mulanya kan saya punya 4 pohon durian. 4. 4 pohon durian. Tanamnya di mana? Di belakang rumah sini. Nah kebetulan di usia ketiga itu udah ada yang berbuah. Oh gitu. Itu pun kita perawatan ya belum dihitung maksimal, ya nggak cuma disiram, dipupuk aja enggak. Tapi itu waktu itu kan berbuah. Terus di usia keempat tahun, keempat-empatnya berbuah. Oh, gitu. Kebetulan, dan itu pun kita dapat bibit itu dari temen, dari orang Banyumas aslinya, cuma dia domisili di Gunung Ungkal. Kita ketemu, dikasih kita beli kan ya waktu itu. Dari harga yang 75.000, saya ingat banget ya, 75.000, 150.000 sama 350.000. Dan bibit ke usia keempatnya ini berbuah. Akhirnya kita cari durian terus keluarnya terus waktu itu durian telah apalagi kita akhirnya wah ini kayaknya masuk nih durian. Akhirnya saya tanamlah di lahan yang sekarang usianya 4 tahun tuh Desember 2017. Jadi 4 tahun lebih lah sekarang. Dan kemarin udah berbuah. Nah ini terus akhirnya semenjak itu tanam usia 1 tahun kita udah mulai tanam lagi. Karena apa? Karena semenjak saya tanam itu ternyata orang yang lewat itu kok nanam durian itu nanti yang panen cucunya, yang panen anaknya gitu. Betul. Kan gitu. Betul. Kok nanam orang-orang singkong, kamu durian 1 tahun singkong panen. Gitu. Akhirnya kita tanam begitu usia 2 tahun, 1 tahun udah besar, orang banyak yang minat dari bibit. Apalagi pas tengok di belakang rumah saya buahnya banyak. Gitu udah. Nah, terus orang-orang pada nanam, akhirnya saya pembesaran bibit yang awalnya itu diambil sama tengkulak, sama pedagang, akhirnya saya jual sendiri. Gitu. Jadi waktu itu tahun 2017-an lah ya, saya cari bibit itu ya mohon maaf ini, makanya saya semenjak saya buka channel YouTube seperti itu, kan yang ada di situ udah pemain-pemain yang dulu kan, yang pemain bibit yang dulu. Betul. Dan setelah ya mohon maaf ini kita untuk pembelajaran semua. Jadi semenjak dikala kita sudah tahu ilmunya, tahu caranya, jangan pakai aji mumpung lah ya. Waktu itu aji mumpung kenapa? Saya tanya, durian 1,5 meter bibitnya, mintanya 1,5 juta. Seperti itu kan. Akhirnya kita bisa main sendiri dengan kualitas bibit yang nggak kalah.
kita jual waktu itu hanya dengan 350 loh waktu itu kita buka-bukaan itu, akhirnya jalan. Dan bibit jalan itu saya baru berani nanam lagi untuk merawat durian saya. Dan sekarang ya nanti bisa dilihat di kebun. Dengan pengalaman yang kita gali dari YouTube lah ya, dari YouTube sama pengalaman yang kita dapat dari pengalaman langsung kita bertani, ya durian saya bisa tumbuh lah sedikit dengan baik kan gitu. Nah, kalau misalnya 3 tahun itu 3 tahun 4 tahun ya. Kalau Mas Agus pakai perangsang nggak? Nggak ya. Soalnya ya gini loh ya, semua itu harus tahu ilmunya. Terus terang untuk paklo sendiri ya, paklo kan orang perangsang kan pakai paklo, pakai botol lah ya. Iya. Itu kan harus punya ilmunya. Lah saya belum tahu ilmunya. Betul. Dan saya belum mendapatkan guru yang bisa panen sampai pakai itu istilahnya pengaturan musim. Betul. Dengan paklo itu sampai 3 kali saya belum menemui. Dan saya coba, nanti saya lihatkan. Jadi 4 pohon bawor saya itu 1 aja yang saya korbankan. Karena ada teman datang, kalau kamu nanam begini, pohon segini besar, kalau di paklo buahnya banyak gini-gini. 1 montong, 1 bawor. Malah ini buat percobaan kamu gitu. Dicoba kan. Mungkin ini saya garis bawahi loh ya. Iya. Mungkin orangnya belum berpengalaman, dia taunya asal berbuah. Begitu di paklo, berbuah, berbunga itu banyak banget. Wah, sampai ujung-ujung ranting kecil-kecil itu bunga semua. Berbuah banyak. Saya kan seneng namanya. Untungnya saya itu kalau berbagi di media sosial saya, itu berarti sudah saya coba 1 sampai 2 kali. Ketiga kali baru saya bagi. Jadi saya nggak langsung buahnya banyak, nanti bisa dilihat lakunya. Bunga, habis bunga dia matang, bunga lagi. Saya rempelin waktu itu, bunga lagi dan jadi buah lagi sampai 2. Tapi akhirnya apa? Di cabang-cabang itu tumbuh tunas-tunas kecil, dibuangin tumbuh terus, tumbuh terus. Apa itu? Tunas apa itu? Tunas air yang kan ada percabangan. Iya. Nah, itu dia tumbuh tunas air itu nggak berhenti. Saya buangin tumbuh lagi. Akhirnya sampai sekarang itu sudah hampir 2 tahun belum pulih. Dan yang montongnya nggak ketolong. Gitu. Makanya nanti kan saya tetap belajar juga. Kalau seandainya nanti ada yang pakai itu sampai 2-3 kali pohonnya masih subur, masih selamat. Nah itu kita berguru, kita jangan malu-malu. Betul. Semua itu butuh jangan malu untuk bertanya lah. Betul. Ini kita pagi-pagi udah ngerecokin ke tempat Mas Agus dan kita diajak sarapan nih ke dalam. Sarapan dulu. Sarapan. Ke kebun. Iya. Waduh, kita baru selesai sarapan. Makasih banyak nih Mas Agus ya. Tapi di kampung. Tadi saya nambah tapi ya. Ada. Iya. Udah adem ya. Untuk pupuknya lebih banyak organik apa campur? Pupuk sebenarnya kalau awal saya memang murni NPK ya. Untuk awal sampai dengan 1 tahun. Habis itu kita NPK 16. Iya. Habis 1 tahun NPK-nya kita kurangi. Kita sudah pakai koi kambing, jadi kotoran hewan. Koi kambing difermentasi sendiri. Dulu saya fermentasi, sekarang enggak. Oh iya, langsung. Sekarang langsung. Yang cara pemberian pupuknya yang ya. Gimana tuh? Kalau dulu saya mengalami beberapa kali tanaman saya rusak. Itu karena saya kubur di bawah. Apalagi penanaman dan dipastikan rusak. Kalau penanaman kasih koinya kebanyakan, nanti ada efek-efek seperti daun gosong kayak gitu. Terus kenapa kok? Ini daunnya gosong terus kan? Iya. Oh, salah satunya ini harus kita gali waktu itu. Kita angkat, kita ganti medianya, kita ganti dengan sekam sama tanah. Akhirnya tanaman nggak gitu ada masalah. Iya. Berarti terus coba lagi dengan cara difermentasi. Pupuk kandangnya saya fermentasi dengan dedak sama tetes tebu sama empat itu. Kita campur, kita semprot, kita tutup dengan plastik selama 1 bulan atau 2 bulan. Kita taruh di atas, dipakai karung di atas, aman. Nah terus kita coba lagi tanpa fermentasi, kita taruh di atas, aman sampai
alhamdulillah sampai 1 tahun ini durian saya nggak ada masalah. Oh gitu. Aman. Berarti kan kesimpulan itu yang penting kan jangan dikubur di dekat akar, tapi ditaruh di atas. Logikanya seperti ini. Kena hujan, kena siram, airnya turun, airnya resapannya yang masuk. Tapi kalau di dalam, kotoran di dalam, yang namanya pupuk kandang walaupun difermentasi, mungkin dalam berapa bulan dia tetap kembali ada hewan-hewan seperti engko, ya seperti rayap, wajar. Tapi kalau kita taruh di atas, rayap banyak juga ya. Rayap tetap ada. Tapi kan ada caranya. Kita begitu taruh, bawahnya kasih furadan. Blak ya, kasih furadan. Begitu penyemprotan ini daun pakai insek bumi, itu mau namanya karung 2 aja, dibalik semprot. Jadi aman. Kalau toh lupa nggak disemprot pun, ada yang kita coba. Rayap itu yang paling bahaya. Kenapa kok kalau di dalam tanah itu banyak masalah? Karena kalau rayap di dalam itu kan otomatis dia nyerang akar. Iya. Gitu kan? Tapi kalau di atas permukaan, di bawah kan ada rayap. Coba lah digali, itu nggak sampai ke bawah. Dia hanya cari kelembapan laut. Kalau rayap itu ada tempat yang lembab, dia kan ada di situ. Tapi kan kita naruhnya udah kita kasih tahu, jangan deket pohon, jangan deket pokok kan, jangan deket. Jadi sejajar dengan ujung daun. Namanya berbagi itu kan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Betul. Dan semua orang yang upload di YouTube itu beda-beda pengalamannya. Betul. Dan kita rata-rata mengunggulkan cara masing-masing. Ya wajar. Yang penting tidak menjatuhkan orang lain. Betul. Tujuannya sama kok, untuk menghijaukan bumi pertiwi. Mantap. Jas. Kalau masalah hasil orang wah ini hasilnya begini, ya kita terus terang. Hasil itu sebenarnya kalau saya sendiri itu kan biarkan mengalir, dan pengalaman saya kalau pohon sudah bagus buahnya ya banyak. Kalau pohon sudah bagus, udahlah dibiarin, nggak dipupuk, nantinya juga akan berbuah. Cuma kan kita sekarang namanya kita bisa menggali ilmu lewat orang-orang, lewat media, ya kita berusaha semaksimal mungkin supaya pohon kita bisa berbuah lebih awal kan gitu kan. Cuma kalau kita sudah berbagi, sudah menggali pengalaman kok kita tetap tidak berhasil, rezeki ya. Betul. Mau masa mau Betul. demo sama yang maha kuasa kan. Betul. Ini makin menarik nih perbincangan pagi. Tadi startnya udah hot ya. Setelah dikasih sarapan pagi, ini makin hot lagi nih. Kalau pengalaman Mas Agus untuk yang durian-durian ditanam rasanya gimana? Nah, ini kan ada yang kita kan sudah sering keliling ya. Ya. Yang faktor utama rasa itu memang dari cuaca. Oke. Dari cuaca. Banyak yang memberikan kekurang ini itu. Tapi setelah kita coba, itu pun sama. Kalau memang musimnya lagi hujan angin, waktu datang ke waktu musim panen, itu juga ada beberapa rasa yang hambar. Jadi kita nggak berani berbagi seperti itu karena itu belum menjamin untuk rasa sendiri yang bisa menjamin rasa. Mungkin sudah pernah ke Banyumas ya. Kalau mau orangnya mau jujur loh ya. Kalau kita sih buka-bukaan aja. Kita kemarin datang ke beberapa orang yang terkenal duriannya paling mantap. Dan saat musim-musim hujan itu memang awal-awal dia gak enak. Dan punya saya sendiri pribadi ya. Itu ada yang saya bilang ya sekarang 9 tahun. Itu karena katanya orang kan yang udah usianya tua itu dia rasanya bisa stabil, enaknya. Tapi kenyataannya buah pertama saya kemarin itu hampir semuanya berhasil, enak. Maksudnya enak itu nggak sampai ke buah. Ya ada yang maksimal, ada yang sedang lah ya. Tapi yang pun saya yang 8 tahun, 9 tahun itu pun ada 40%-nya awal jatuh itu nggak enak. Itu ya. Tapi musimnya sini kemarin memang hujannya Kalau ada informasi yang saya terima, buah pertama jatuh durian memang agak kurang. Nanti dia bagus di pertengahan, yang ujung juga udah mulai agak kurang bagus. Betul begitu Mas? Betul. Tapi masih kalau sudah di ujung musim masih kemakan. Maksudnya kemakan itu dia masih manis, cuma mungkin dalam satu buah itu ada yang sedikit kriak, tapi masih enak. Tapi awal-awal benar-benar gak enak. Gitu ya. Tapi jatuh baru 1-2 buah lah. Gitu ya. Tapi kelanjutannya kemarin alhamdulillah enak semua. Enak semuanya. Jadi saya ngelihat ini Mas Agus, freezer di sebelah sini. Iya. Itu untuk durian-durian apa yang ikut di pack juga? Gini, kita kan kalau sudah kemarin ya itulah
ngalir gitu aja Iya. ya. Awalnya nanam durian. Betul. Kelanjutannya kita jual bibit. Iya. Ya, kesininya ternyata ada peluang lagi. Betul. Jadi setelah kita punya durian yang pada berbuah, itu kebutuhan, itu kadang-kadang kebutuhan penikmat atau penikmat durian yang datang ke sini kurang. Jadi orang yang ternyata banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mencari durian lokal Pati kan. Nah, kita jual di sini. Terus sore itu kan untuk durian lokal sendiri kan nggak kuat tahan lama ya. Iya. Dia kan sudah pecah, kalau udah kena angin dia rasanya berubah. Jadi sorenya yang pecah-pecah kita packing masuk situ. Dan ada lagi pesanan yang tidak begitu enak, asal bau itu untuk selai. Itu selai durian. Dibuat juga di Pati. Enggak, rata-rata orang dari luar Pati malah. Oh, malah durian Pati. Jadi dibuat kayak model selai gitu loh, isi kayak roti kayak gitu. Dan mungkin untuk tahun-tahun berikutnya kan kita orang yang sudah datang kemari, kalau memang kita penikmat durian itu kalau enak kan pasti kembali. Nah, tidak enak kan pasti nggak kembali lagi. Betul. Dan kita itu kemarin ya udah gitu dimakan sini, nggak enak nggak bayar. Gitu. Jadi nggak bungkus pun dibungkus dibawa pulang, Pak. Ini yang satu nggak enak. Iya, rekening kita transfer. Oh gitu ya. Iya, kita ganti. Wah, ini cara bisnis yang mantap nih. Pembelajaran juga buat saya di Mas Agus nih. Ke depan karena mau main seperti itu gitu ya. Jadi ada garansi ya. Harus gitu. Betul. Karena pengalaman saya sendiri pernah ya makan durian ada tulisannya nggak enak nggak bayar. Iya. Begitu kita makan durian itu nggak enak. Iya. Orangnya ini nggak enak duriannya, dicoba enak, bilangnya enak, padahal durian itu benar-benar nggak enak. Lah terus kita mau gimana? Orang dia bilang enak, kita terus kriteria enaknya itu gimana gitu loh. Iya, Benar-benar nggak enak. Terus ya akhirnya kan tetap kita bayar, cuma kan nggak mungkin kita kembali lagi kan gitu. Betul. Jadi dengan pengalaman itu, kok orang bilang nggak enak, itu bilang nggak enak, kita ganti. Gitu loh. Orang itu kalau dapat nikmat durian dari mana-mana itu jarang lah, yang mungkin 100 orang yang bohong satu itu jarang. Iya. Untuk penikmat durian loh. Ya. Kalau nggak enak ya berarti nggak enak beneran. Betul. Berarti Mas Agus, kita mau lanjut bincang bisnisnya di gazebo ya. Boleh. Iya. Kita berangkat ya. Jadi bukaan masalah kita jualan bibit itu menguntungkan. Nah, gitu. Iya. Oke, kita balik lagi ke Mas Agus Widodo. Kita bincang-bincang juga tentang sejarah kebun dan juga bisnis ya dengan Mas Agus Widodo ya. Mas Agus, ini untuk yang tempat di sini, yang tempat joglo ini, itu dari tahun berapa? Dibeli tanahnya dulu apa gimana itu? Ya, ini kita cerita harus real apa adanya. Iya. Tahun 2017 ada teman saya yang bekerja di suatu bank, telepon sama saya, Mas Agus, ada lahan di sekitaran desa Mas Agus yang mau dilelang. Oke, lelang. Terus harganya berapa? Harganya sekian. Saya nggak mau. Kenapa? Kenapa itu teman saya? Kalau tanah segitu kok harganya murah sekali. Itu saya nggak mau. Loh, itu kan secara hukum Mas Agus sudah memang nggak ada pelanggaran. Maksudnya secara hukum itu Mas Agus sah membeli lahan itu karena itu mau nanti proses lelang dan nanti sekian Mas Agus beli sekian sama saya, dan akhirnya seperti itu. Akhirnya nggak, kalau saya mau itu orangnya suruh ketemu saya, jadi deal-dealan harga. Dan nanti kalau ketemu Mas Agus berani, ini saya permelan, ini 3 hektar ya. Mas Agus nanti berani berapa? Itu waktu itu saya disuruh cuma 160 juta. Oke. 3 hektar. Saya nggak mau. Loh, kenapa Mas Agus? Kita beli lahan itu kalau bisa itu turun temurun sampai ke anak cucu buyut lah ibaratnya, itu enak. Itu urusan hati kita, bukan urusan hukum. Kalau urusan hukum
Iya, sah gitu. Akhirnya oh iya, terus akhirnya orangnya dicari susah, dan ternyata namanya orang kampung punya utang dicari sama itu malah lari. Betul. Dan semakin dia lari kan malah ini bisa diproses bener-bener tapi saya nggak berpikir wah ini saya juga nggak punya pikiran seperti sampai saya harus punya ini, saya nggak ketemu waktu itu. Saya teleponlah ke kakak saya, Kak ini ada orang jual lahan tapi ini lelang, saya nggak mau kalau lelang kakak saya, tapi kalau memang iya nanti tolong ditawarin karena saya sendiri keuangan juga waktu itu nggak megang. Tapi itu saya bilang nanti akhirnya pulung tadi. Terus akhirnya orangnya itu saudaranya itu kerja juga di satu bank kan tahu. Oh, tanah saudara saya mau lelang. Akhirnya pas minta tolong ini. Lah orangnya suruh ketemu saya di mana? Ternyata orangnya itu tidurnya di makam, di punden istilahnya. Dia larinya dia nggak berani di rumah karena tidak gitu. Terus dikasih tahu kalau kamu biarin terus tanah kamu akan dilelang. Gini. Akhirnya ketemu sama kita minta tolong gini-gini, tolonglah dibeli gitu. Dengan ditawarkan 3 hektar waktu itu 1 M, lebih 1,2 M. Wah, gini ditawarin sama orang aja kalau saya sendiri nggak punya uang segitu. Saya bilang namanya orang nawar ya sesuai kemampuan. Saya bilang. Terus saya tawar itu waktu itu ya, saya tawar itu 500, ya nggak boleh. Akhirnya saya 600 tapi bersih, maksudnya bersih itu nanti surat-surat Mas Agus sendiri yang urus. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi saya nggak punya DP, saya belum punya uang, saya bilang. Terus saya ngobrol sama istri saya bahwa ini nanti tak suruh beli kakak saya karena saya nggak punya uang. Tapi saya punya truk, mobil Panther 1 sama truknya 2 itu saya jual buat beli ini. Gitu. Tapi istri saya nggak seneng-senengnya punya mobil, janganlah truk ini. Ya udah saya nggak maulah daripada cekcok. Pagi besoknya lagi sudahlah dijual nggak apa-apa sama istri saya. Udah saya jual buat beli ini. Akhirnya kita nggak punya. Berapa tuh? Lakuannya berapa Panther sama truk? Panther sama truk itu truknya 2 itu laku 460. 460. Panthernya laku 60 atau berapa? Terus sisanya kita tabungan mas-masan istri itu saya jual. Waktu tahun 2017 kita belikan ini. Sampai sekarang saya nggak naik mobil pribadi loh, bisa dilihat. Saya nggak punya mobil pribadi. Habis itu saya beli Honda Accord, ya. Honda Accord tahun berapa itu? Belinya 90 berapa? Saya jual cuma laku 52 juta. Itu saya buat beli tanah cadas berbatu itu. Jadi hampir berbarengan dengan ini. Sampai sekarang saya udah namanya orang ya udah nggak apa-apa, nggak kita punya sepeda motor, kita punya mobil brondol ya buat ngangkut mebel. Itu nggak apa-apa, yang penting saya punya lahan. Tapi sekarang kan namanya invest di tanah. Ternyata sekarang kalau ini dulunya jatuhnya sekarang dulunya paling 25.000 kan? Berarti ini saya kaget sendiri nih Mas Agus nih. Ada kemiripan dengan saya. Begitu. Awal 2021 saya jual semua mobil saya untuk beli lahan. Kalau orang jual lahan untuk beli mobil pasti salah. Pasti salah ya? Karena jabatnya rosok. Betul. Saya habis mobil saya tapi untuk beli lahan. Dan ya yang paling itu saya nggak masuk akal. Itu kok saya bisa bikin tanah. Saya pernah dulu dengan tanah ini yang namanya orang punya bagian anaknya aja 9 atau berapa. Satu orang bisa dapat bagian 3 hektar, 4 hektar. Itu kan berarti orang kaya. Saya udah lihat itu nggak bakalan mikir saya dapat itu. Betul. Pernah ada tawar-tawaran tanah itu waktu tahun berapa ya? Saya masih nganggur. Itu bapak saya kan RW apa ya? Itu ada yang nawarin itu ke bapak saya, suruh nawarin orang. Itu saya lewat aja dengerin, uang itu dari mana gitu. Orang uang 100.000 aja nggak mesti pegang waktu itu. Tapi kok saya bisa punya ini, itu loh banget kayak orang ngimpi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget lah. Dari berkah itu ya. Berkah saya punya tanah ini, terus akhirnya saya bisa punya ini loh, kayak ngimpi semua. Betul. Mahadi, ini joglonya Mas Agus Widodo, bisa dilihat ya. Nanti kita shoot juga dari luar ya. Ini luar biasa loh. Wah, ini jati semua dan ini ngumpulinnya bahan-bahannya dari tahun 2010 ya. 2008 saya main mebel, ya main mebel juga itu tadi karena peluang orang punya hajat, orang manten itu bawa mebel, saya main mebel itu. 2010 itu saya nyicil kayu, 2020 ini. Dan saya beli ini tahun 2017, saya masuk 2020 karena ternyata waktu saya beli tanah itu masih disewa 3 tahun sama orang. Gitu ya. Dan sewa itu kan nggak bisa menggugurkan jual beli. Betul. Gitu. Kita harus nunggu, ya udahlah, nunggu nggak apa-apa gitu. Jadi dibeli tapi nggak bisa nanemin. Posisi 3 tahun lagi masih baru berakhir masa sewanya. Itu. Makanya dijual murah juga ya. Iya, gitu. seandainya kok
dari itu saya langsung masuk, durian saya udah pada buah mungkin. Gitu ya. Tapi kan rezekinya belum segitu. Iya. Berarti gini Mas Agus ya, begitu terjun ke dunia duren, pertama kan tadi nanam dulu 4 pohon, ya kan? Iya. Ternyata bagus gitu ya, orang-orang mulai melihat. Mas Agus langsung nanam lagi yang belakangan-belakangan kan? Udah itu ke bibit, ya, bibit juga ternyata bibit bagus nih. Ternyata ini ada lahan yang ini nanti mau jualan durian lagi. Cerita dulu gimana? Nah, ini awalnya saya nanam durian. Betul. Tanaman saya bagus. Saya orang lewat itu, ya itu tadi. Orang nanam durian itu mau nanemin cucunya gitu. Nanemin cucunya. Saya biarin lah bodo amat. Saya nanam durian. Begitu umur 1 tahun kok tanaman saya bagus-bagus. Orang itu banyak yang ngincer bibitnya. Iya. Soalnya dia yakin kalau bibit dari kita itu pasti bagus kayak gitu. Padahal ya pengetahuan dia gitu. Akhirnya kita ya sudah, kita yang semula memang sudah tanam itu sudah sambil ada perawatan bibitnya kita jual. Akhirnya kita datengin bibit 1 truk itu. Yang rencana waktu itu kurang 40 pohon tidak salah. Terus saya datengin kan kalau 1 truk kan harus muatannya kalau nggak penuh kan nanti berat di ongkos. Saya penuhin. Nah ternyata yang mau saya tanam juga ikut kebeli sama orang. Gitu ya. Terus akhirnya wah ini kayaknya peluang, kita akhirnya jualan bibit. Dan bibit itu kenapa kita berani tanam-tanam lagi? Itu karena apa, kita penghasilan dari jual bibit itu bisa untuk ngerawat. Kalau nggak gitu saya nggak berani. Nggak bisa durian ditancapkan di tanah dibiarin mati. Gitu ya. Iya. Harus dirawat. Dan yang selanjutnya ini mau jualan punya tempat semacam wisata, dan saya pribadi nih yakin nih Mas Agus nih, ini adalah calon agrowisatanya Kabupaten Pati. Mudah-mudahan. Kalau saya punya penglihatan seperti itu. Sahabat durian lover, yang saya tahu tadi kita cerita dari off the record ya, bahwa Mas Agus ini bukan berasal dari orang kaya ya, aslinya ya, dari orang biasa. Dari orang biasa, dari pengangguran yang kerja di buruh pabrik di Jakarta, di Tangerang tempatnya di buruh pabrik apa itu? Saya itu kerja di sana itu, ini kita bukan siapapun yang bertanya. Saya itu karena keterbatasan pendidikan ya orang tua, memang kita nggak boleh menyalahkan orang tua kita kenapa kita nggak disekolahin, nggak boleh. Kita harus mensyukuri bahwa orang tua membesarkan kita aja udah susah payah, kenapa kita harus salahkan, nggak bisa. Kita harus jangan sampai dengan pendidikan yang kurang itu kita istilahnya jangan sampai terus saya ini memang ditakdirkan kayak gini, nggak boleh gitu. Jadi saya lulus SMP ya tahun 92. Lulus SMP tahun 92 saya ke Jakarta karena keadaan di rumah sudah kayaknya nggak memungkinkan lah sekolah juga. Saya ke Jakarta sama orang tua saya pesen, kalau kamu merantau kemanapun, kamu bergaul dengan siapapun, awas kalau kamu sampai salah pergaulan, kamu sampai nyuri, apalagi kamu ngeramut, sudah nggak bakalan saya dakuin sebagai anak saya. Nah gitu, sudah lepas. Akhirnya sampai di sana buruh pabrik itu sehari cuma 2.600 per hari. Saya ingat tahun banget. 92. Iya, 92 93. Pokoknya 2.600 sudah sama uang apalah gitu. Kita kerja di pabrik sweater itu loh, yang jaket sweater. Itu manual dorong-dorong besi itu. Akhirnya kita pulang kampung tahun 95. Saya 95 pulang dan di rumah nganggur, ngikut orang, namanya dari sana kan saya akhirnya ngikut sama orang di bidang tapioka. Kita nimbang, kadang yang bongkoin gitu. Tapi dengan peluang itu, saya akhirnya kok di sini banyak sekali tepung tapioka, tapi pemasaran waktu itu ya nggak ada telepon. Tahun 95 belum ada HP saya. Tahun 2000 kalau nggak salah ada HP itu. Kita pakai telegram begitu. Terus kita dengan pengalaman kesana kesini merantau, biasa itu kita datang ke kota-kota seperti di Magelang, di Purwokerto, di Surabaya, kita muter nawar-nawarin barang tersebut. Kita waktu itu orang itu, ini loh barang saya jualin, nggak kayak sekarang kita mau ambil barangnya uangnya mana sekarang. Tapi dulu peluang itu, makanya orang itu harus lihat peluang, harus langsung jangan kalau peluang bagus langsung. Akhirnya kita bisa jual itu dengan keuntungan 100 perak, 50 perak per kilo. Berkah tapi waktu itu kan sekali kirim 6 ton kita bisa 600.000. Bayangin 600.000 di tahun-tahun 2000 gitu saya tapioka. Tapi dari 95 sampai ke 2000 saya ngikut orang. Dapatnya apa? Pengalaman tadi. Dengan pengalaman kita dengan pengalaman itu ya ngalir gitu loh. Ngalir ya, dari itu tadi kirim nggak balik, itu ternyata lupa segalanya. Saya datang ke situ
dengan gajiannya makan sama sedikit lah uang rokok di tapioka, tiba-tiba kita bisa ngejual sendiri. Kadang kalau pas ramai itu permintaan banyak, untungnya bisa jutaan. Kirim 10 kali itu bisa, ibaratnya untungnya bisa 5 sampai 6 juta. Yang awalnya 1 bulan itu hanya dapat makan sama sedikit uang rokok. Akhirnya kaget. Wajar itu kaget. Kaget akhirnya apa? Segala macam. Kita ketemu orang judi ikut judi. Ketemu orang minum ikut minum. Nah, tapi dengan pengalaman itu ternyata dengan minum itu badan kita rusak. Betul. Dengan kita berjudi, kita harus berbohong setiap kali kita datang ke rumah. Istri saya tanya, kok sampai jam sekian saya cari langganan padahal saya berjudi. Akhirnya dengan itu mulailah saya, wah ini saya kalau apa istilahnya nggak rubah cara hidup saya. Kalau saya dulu nganggur, kepingin punya kerjaan, sudah kerja sudah dapat uang, tapi masih cara mengelolanya seperti ini saya repot. Terus akhirnya istri saya nangis-nangis waktu itu, kamu tolonglah berhenti kayak judi kayak gitu. Ini kamu walaupun naikin sedarah, saya nggak bakalan berhenti kalau ini seneng buat hiburan. Tapi ujung-ujungnya itu nggak hiburan, orang judi itu nggak hiburan. Orang judi itu merusak kantong, merusak rumah tangga lah ya. Akhirnya saya berhenti dengan sendirinya, dapat uang sedikit-sedikit itu tadi. Bisa untuk beli apalah, terus akhirnya bikin rumah yang saya tempatin. Makanya rumah yang utama saya itu kecil 6x9 karena itu kita juga harus sesuaikan dengan gitu ya. Setelah itu saya hanya punya tempat itu tadi warisan dari orang tua yang saya tempatin. Sebelahnya tadi waktu itu beli 25 juta. Terus sebelahnya lagi beli lagi 20 juta gitu. Ininya lagi itu bisa beli itu dengan hasil yang terus akhirnya kesini. Namanya orang usaha tidak lepas daripada utang bank. Dengan modal kejujuran mungkin ya, kita bayarnya nggak pernah telat, tawarin terus kan naik terus. Tawarin buat modal berapapun kurang. Akhirnya saya, kalau saya seperti ini sertifikat di dalam semua, kalau terjadi kemungkinan buruk saya kere. Saya nggak punya apa-apa lagi. Betul. Nah, akhirnya saya punya pemikiran di akhir-akhir itu saya ambil, tapi buat beli lahan. Itu mulai dari 2016, kalau nggak salah 16-17 itu sudah larinya saya ambil pinjaman separuhnya beli itu, termasuk aset mobil truk saya tadi. Saya relakan mobil pribadi saya nggak punya, saya lahan-lahan saya. Karena apa? Waktu itu saya sudah gini putusannya. Kalau saya ambil utang itu saya tahan sertifikat sebagian saya. Kalau saya ada kemungkinan terburuk di lelang bank saya masih punya tempat. Dan ternyata kesini nggak seperti itu. Ternyata kesini seandainya ada kemungkinan terburuk, waktu itu saya beli yang separuhnya pinjam separuh modal, pandemi kemarin sudah hampir gini ya. Tapi saya sama istri saya, jangan dipikir pusing, kita susah dari kecil ya istri saya. Karena istri saya buruh pabrik, saya buruh pabrik. Kita susah dari kecil. Gimana? Kamu nanti kalau sakit, berpikiran sakit kasihan anak-anak. Lah kita buat beli itu lahan-lahan dulu itu ngambil bank juga. Kalau memang udah dijualin aja, nggak ada yang saya pertahankan. Kalau memang untuk bayar utang dijualin aja sama istri. Akhirnya ya udahlah, mana yang direlakan gitu. Begitu saya mau relakan, pandemi udah jalan lagi buat bayar karyawan ada, buat bayar. Loh itu loh ngalir, ya saya berhenti. Jadi ngalir. Akhirnya malah saya jalan lagi begitu sama saya relakan. Jadi ya kalau masih bisa bertahan dan bisa nyicil ya kita cicil lah. Betul. Tapi itu tadi garis bawahi, jangan, ini buat teman-teman pembisnis juga ya, baik kecil besar ya. Kalau besar ya tanggungannya makin besar. Ada satu saatnya memang kita harus berhenti. Tidak boleh kita panjat terus. Panjat terus nanti jatuh nggak dapat bangun lah. Saya berhenti. Salah satu yang bikin saya berhenti itu adem pikiran saya karena lihat tanaman. Kenapa kita tanam, kita rawat, hasilnya nggak seberapa. Kalau kita itu lebih bisa menghargai uang. Malah nggak dijual. Jadi begitu kita relakan, sudah lolos istilahnya gitu, malah ada jalan lagi. Jalan lagi ya. Iya, jadi berarti kan gini, Allah itu kan kalau menurut saya, kalau orangnya itu seperti target tadi ya, saya udah bisa mengalir nggak mau target. Kalau ditarget, kadang-kadang malah nggak, orang ini terlalu, jangan dikasih lah orang. Gitu. Ya pokoknya orang kita baik saja sama orang itu loh saya. Iya. Jadi kalau kita ketemu baik, ya kita baik sama Bang Firman. Masa kita ngarep dibaiki sama Bang Firman enggak? Nanti dilalah ketemu orang lain, kesana kemari ketemu orang baik. Saya yakin lah. Tapi kalau kita dalam hatinya jahat terus ya, cari makan juga kayaknya susah. Betul. Iya. Kayak itu kayaknya sudah memang harus
Kecuali orang kita memang udah nggak mikir dosa itu beda lagi. Kalau kita kita berbuat salah kok dalam hati kita masih berontak, itu kan berarti Kita aslinya baik ya. kan gitu kan. Kalau Hati misalnya nurani kita baik. tapi kalau orang berbuat jahat tapi dengan ketawa, dengan senang kan berarti Allah itu memberikan hati yang keras pada kita. Betul. Tanaman juga seperti itu. Betul. Atau kita rawat, ikhlas kita rawat. Dia juga mungkin nanti yakinlah balas budi. Betul. Berarti sahabat durian lover, sesiangan ini kita dari pagi udah makan sarapan dan kita udah sampai di joglonya sini. Ini pengalaman bisnisnya Mas Agus ya, dari mulai buruh pabrik dulunya gitu ya, sampai pemasaran tapioka. Ini bisa dibilang sales tapioka gitu ya. Lalu sampai ke Mebel. punya lahan 3 hektar, ditanemin apa, air punya joglo seperti ini. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan menjadi pencerahan ya, inspirasi bagi sahabat durian lover semuanya ya, gitu ya. Iya. Oke. Intinya ya itulah orang-orang itu jangan pokoknya kita harus bekerja itu semaksimal mungkin. Nggak ada orang yang berhasil tanpa kerja keras. Enak kalau orang mandang, oh itu masih kerja, enak itu berhasil. Tapi dia nggak pernah menghargai kerja keras seseorang. Iya. Betul. Iya kan itu. Oke, terakhir sebelum kita tutup, kita minta pesan-pesan Mas Agus Widodo buat sahabat-sahabat durian lover yang memang lagi sedang giat mau bertanam, mulai mau ngapain berbisnis tentang durian segala macam. Nah, terakhir sebelum menutup kita serahin ke Mas Agus pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya gini, sebelum menanam durian selain menyiapkan bibitnya, tapi siapkan dulu uang ya untuk merawat, karena durian tidak bisa ditanam tanpa dirawat, tidak akan bisa bagus. Jadi itu pokoknya harus tetap semangat untuk menanam durian. Dan satu lagi, kita bertani, bermedia sosial. Saya berharap bahwa kita bertani durian itu untuk memersatukan petani-petani di seluruh Indonesia, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk bersaingan, tapi kita sama-sama untuk memajukan pertanian durian di Indonesia. Terima kasih. Udah denger ya tadi kiat-kiatnya Mas Agus ya. Saya sendiri datang ke sini ke Pati, kontak WA Mas Agus gimana yang bisa mempersatukan kita ya. Itu dari ngobrol durian. Ngobrol durian. Ketemu sama Bang Firman jauh-jauh dari Bogor. Itu tentang durian. Karena gitu. YouTube ya. Karena YouTube, karena apa? Jadi kita tetap bisa silaturahmi, memperluas jaringan memperluas jaringan dan bisa mendapat pencerahan ya tentang bisnis apa. Buat saya sendiri sangat bermanfaat dan mudah-mudahan buat sahabat durian lover semuanya bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak Mas Agus Widodo untuk kesempatannya. Jadi kita nanti ketemu lagi di lain waktu gitu ya. Targetnya satu lagi. Apa tuh? Targetnya kita cari saudara yang sebanyak-banyaknya. Oke. Begitu ya sahabat durian lover, kita akhiri vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan salam durian.